Bhurbhuva Swaha Taksavitul Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuva Swaha Taksavitul Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Bhurbhuva Swaha Taksavitul Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu, Wanakam, selamat siang pemirsa. Jumpa kembali dengan saya, Selwa Raja, dalam acara Mimbar Agama Hindu yang disiarkan langsung oleh TVRI Stasiun Sumatera Utara bekerja sama dengan Parisada Hindu Dharma Sumatera Utara. Pemirsa, topik pembahasan kita kali ini yaitu memahami ajaran Sanatana Dharma. Apa sebenarnya ajaran Sanatana Dharma? Nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita yang biasanya mendampingi kita, yaitu Ibu Citra Yani. Swastiastu, Bu. Swastiastu, Pak. Ya, Ibu, nanti kita akan membahas ini semua. Namun Ibu bisa mungkin menjelaskan dulu ajaran Sanatana Dharma ini seperti apa, Bu? Silakan, Bu. Monggo, Bu. Terima kasih, Pak Raja. Iya, Bu. Om Saraswati Namastudyam Varade Kamarubini Vidyarambam Karishyami Siddhir Bhavadume Sada. Salam kepada Dewi Saraswati, pemberi anugerah ilmu kebijaksanaan. Berilah hamba anugerah di dalam awal dan kebenaran di dalam mengerjakan pekerjaan ini. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu, Wanakam. Memahami ajaran Sanatana Dharma. Menurut para Vedanta, salah seorang Vedanta juga seorang guru filosofi dan spiritual, Sri Swami Ramanujaya Acarya mengatakan, Sanatana adalah tidak berawal dan tidak berakhir. Dharma adalah kebenaran yang meliputi segala aliran alam. Jadi Sanatana Dharma adalah jalan abadi yang tak berawal dan tak berakhir, meliputi jalan abadi dan filsafat abadi, meliputi segala aliran alam. Sanatana Dharma ini sudah dikenal beribu-ribu tahun yang lalu, mempunyai pengetahuan yang baik tentang materi rohani. Ajaran ini mempunyai pemahaman yang sangat luas tentang hukum dan aturan moralitas sehari-hari yang berdasarkan pada dharma, norma, dan karma. Sanatana Dharma pertama sekali berkembang di lembah Sungai Sindus di India, yang berasal dari pertemuan antara bangsa Arya dan bangsa Dravida. Mereka pertama sekali ditemukan oleh kolonialis Barat dengan menamakannya Hinduism atau Hinduisme. Dengan nama Hindu inilah Sanatana Dharma berkembang ke segala penjuru dunia, termasuk ke Nusantara, yang disebarkan oleh Resi Agastya. Menurut Resi Sayana, pada saat itu Weda dijelaskan dengan dari mulut ke mulut, dan sampai hari ini diyakini Weda sebagai sastra yang tertua. Sanatana Dharma adalah
agama yang diwahyukan oleh Tuhan, yang diturunkan ke bumi melalui Dewa Brahma sebagai Tuhan pencipta kepada Maharesi untuk diteruskan kepada umat manusia di dunia. Sanatana Dharma mempunyai kitab suci yang bernama Weda, yang berasal dari kata Ved bahasa Sanskerta yang artinya mengetahui. Weda dibagi menjadi dua bahagian, yaitu Weda Sruti dan Weda Smrti. Iya. Weda Sruti adalah kitab suci yang ditulis oleh Maharesi begitu mendapat wahyu dari Tuhan. Weda Sruti dibagi menjadi 4 bahagian, yaitu Rig Weda sebagai inti ajaran dan Yajur Weda sebagai kumpulan daripada doa-doa yang dipakai untuk upacara. Sama Weda sebagai pujian dan nyanyian yang dipakai untuk upacara, dan Adarwa Weda yang dipakai untuk mengusir roh jahat dan penyembuhan penyakit. Ya, sebentar saya potong, Bu. Ya. Ayurveda tadi membahas tentang nyanyi-nyanyian suci. Apakah bhajan ini termasuk dalam ajaran Ayurveda, Bu? Yajurveda tidak termasuk bhajan, tetapi di Samaveda pujian dan nyanyian. Oh, gitu. Tapi kalau di Yajurveda kumpulan daripada doa-doa gitu. yang dipakai untuk upacara. Ya, lanjut, Bu. Ya. Sedangkan Weda Smrti adalah wahyu yang ditulis dalam kitab suci, begitu mendapat dari Tuhan, tetapi ditambah dengan ulasan-ulasan para maharesi. Iya. Jadi Weda sangat mengajarkan kita tidak menjadi seorang Hindu, tapi be a human. Weda not say a Hindu, but Weda say be a human. Weda not say follow your gods, but Weda say follow your conscience, hati nurani. Ikuti hati nuranimu, bukan Tuhanmu. Weda tidak mengatakan Tuhan ada di langit keempat atau di langit ketujuh, tetapi Weda mengatakan Tuhan bersama saya, with me, within me. Weda mengajarkan Tuhan tidak sebagai pemberi atau penghukum, tetapi Weda mengajarkan Tuhan sebagai support. Itulah yang dapat dari Sanatana Dharma tentang Weda. Materi-materi Weda banyak sekali, tetapi kita harus mendapat pemahaman-pemahaman dari guru spiritual. Apabila kita tidak mendapat pemahaman-pemahaman yang dalam, kita menjadi complicated. Akibat dari complicated tersebut, maka sering pertanyaan dan jawaban tidak validasi. Iya, seperti itu, Bu. Nah, kalau kita lihat seperti kembali ke ajaran Sanatana Dharma tadi, Bu. Itu kan ajaran kebenaran yang tidak ada batasnya seperti Ibu itu, Bu, ya. Di situ berperan besar kebudayaan-kebudayaannya itu, kan begitu, Bu. Sebelum masuknya orang Arya tadi yang menyatakan bahwasanya mereka tinggal di pinggiran sungai Sindhu, dan orang Arya nggak bisa menyebutkan Sindhu, menyebutkan orang Hindu, kan begitu. Nah, peran serta daripada budaya ini yang mengembangkan suatu ajaran agama. Nah, dalam agama Hindu disebutkan juga desa Kalapatra, seperti itu, Bu, bahwasanya agama Hindu itu masuk ke suatu daerah dengan tidak meninggalkan budaya-budaya yang ada. Nah, di kita, di Tamil, sebenarnya kegiatan-kegiatan kebudayaan ini kan tidak ada dalam ajaran Weda seperti itu, Bu, ya. Namun hal ini membuat masyarakat semakin kuat agamanya, semakin kuat kepercayaan dan keyakinannya. Namun sekarang banyak juga memang kebudayaan-kebudayaan diplesetkan, yang akhirnya menjadi show seperti itu, Bu, menunjukkan keakuan seperti itu. Nah, bagaimana dengan budaya yang ada sebelumnya, yang di Sanatana Dharma, apakah sampai sekarang ini masih bisa kita lihat bahwasanya budaya ini masih relevan dengan kehidupan sekarang? Kira-kira gimana menurut Ibu? Sanatana Dharma mengajarkan kita hidup dengan tenang. Pertama sekali, hiduplah dengan tenang.
Hidup dengan tenang ini maksudnya bukan dengan materi, tetapi kekayaan kesehatan jiwa. Untuk pada masa sekarang ini, mungkin kebudayaan sanadana dharma yang kemarin sudah tidak dapat bisa kita terima sepenuhnya. Sepenuhnya, Bu, ya. Iya. Zaman globalisasi, zaman modernisasi, semuanya serba online, serba instan. Jadi kebudayaan itu banyak yang bisa kita singkirkan sedikit-sedikit, mana yang tidak perlu, yang harus memaksakan diri. Sekarang ini kita harus memahami pemahaman ajaran agama, menjadikan diri kita sendiri sejati diri kita sendiri, mencari Tuhan di dalam hati nurani kita. Bukan di satu tempat ke tempat lain, sampai-sampai kita mencarinya ke luar negeri. Iya. Sebenarnya Tuhan itu bersemayam di hati nurani kita. Betul. Jadi untuk mencari Tuhan tidak perlu kita harus kemana-mana. Dan kebudayaan tadi itu sebagai budaya satu daerah. Tidak perlu semua daerah mengikutinya. Betul. Dan zaman yang sudah modern mungkin itu sudah tidak terpakai lagi. Yang perlunya sekarang pemahaman dasar agama. Itu yang paling perlu, ya, Bu. Itu Artinya, yang perlu. Pemahaman dasar agama itu dengan tidak meninggalkan moral dan etika. Benar, begitu, Pak. Bu. Agama ini juga harus sesuai dengan etika. Terkadang orang karena menganggap ini menjadi suatu kebudayaan, lantas dia membuat itu semacam pertunjukan, show dan sebagainya. Dan ini sebenarnya kita tidak toleransi seperti itu, Bu. Oke, berkaitan dengan tadi disebutkan dengan sanatana dharma. Iya, Pak. Kemudian dalam agama Hindu banyak dikenal dengan dewa-dewa seperti itu. Orang awam beranggapan seperti ini. Oh, agama Hindu tuh kok punya banyak Tuhan ya? Seperti itu. Mungkin Ibu bisa jelaskan. Monggo, Bu, silakan, Bu. Pak. Sebenarnya Hindu bersifat monoteisme. Hindu menyembah satu tertinggi, yaitu Tuhan yang Maha Esa, yang kita sering menyebutnya Sang Yang Widiwasa. Iya. Hindu tidak lari dari sifat ketuhanan yang Maha Esa. Ini disebabkan karena adanya denominasi seperti paham Saiwisme mengatakan Dewa Siwalah Tuhannya. Iya. Paham Vaishnavisme mengatakan Dewa Wisnu lah Tuhannya. Iya. Paham Saktaisme mengatakan bahwa semua kumpulan dewi seperti Dewi Laksmi, Durga, Saraswati, dan Kali, dan dewi lainnya adalah Tuhannya. Sementara paham Semartas mengatakan semua kumpulan daripada dewa dan dewi adalah refleksi dari Tuhan yang Maha Esa. Iya. Sifat Tuhan tidak terbataskan. Iya. Ini digambarkan seperti Tuhan Brahma yang sebagai pencipta dan Tuhan yang memelihara disebutkan sebagai Dewa Wisnu. Begitu juga Tuhan pelebur disebutkan Dewa Siwa, tetapinya tunggal. Satu fungsi ya, Bu, ya. Benar, Pak. Trimurti seperti Trimurti, itu, Bu, ya. Tapi iya, memang Pak. ini fungsi lain daripada Tuhan, tapi Tuhan itu tetap satu. Tetap satu, seperti itu. iya. Jadi itu Trimurti seperti Iya, itu. Pak. Ya, Bu. Mungkin kita hentikan sejenak, Bu, perbincangan kita. Pemirsa, selanjutnya kita bisa dengarkan lagu-lagu bhajan yang dibawakan oleh adik-adik kita dari Pasraman Sri Parmeswari Aman Kuil Medan. Mari sama-sama kita saksikan. Om Namah Ganesa Ganesa Namah 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 Ganapati Ganapati Ganesa Namah Om Vigneswara Vigneswara Ganesa Namah Om
Hara Hara Vinayaka, Hara Hara Vinayaka, Hara Hara Vinayaka, Hara Hara Vinayaka, Om Namah Ganesha Ganesha Namah Om, Om Namah Ganesha Ganesha Namah Om. Gana 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 Ganesha Namah Om. Vinayaka Vinayaka Ganesha Namah Om. Hara Hara Vinayaka, Hara Hara Vinayaka, Hara Hara Vinayaka, Hara Hara Vinayaka, Om Namah Ganesha Ganesha Namah Om, Om Namah Ganesha Ganesha Namah Om. Ganapati Ganapati Ganesha Namah Om, Vigneshwara Vigneshwara Ganesha Namah Om. Hara Hara Vinayaka, Hara Hara Vinayaka, Hara Hara Vinayaka, Hara Hara Vinayaka, Om Namah Ganesha Ganesha Namah Om, Om Namah Ganesha Ganesha Namah Om. Gana 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 Ganesha Namah Om. Vinayaka Vinayaka Ganesha Namah Om. Hara Hara Vinayaka, 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 Hara Hara Vinayaka. Om Namah Ganesha Ganesha Namah Om, Om Namah Ganesha Ganesha Namah Om. Ya pemirsa, kembali lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan judul Memahami Ajaran Sanatana Dharma. Bu, tadi pembahasan kita terputus dengan anggapan bahwasanya agama Hindu tuh mempunyai banyak Tuhan. Iya. Mungkin Ibu bisa lanjutkan, Bu. Silakan, Iya, Bu. terima kasih, Pak. Sanatana Dharma mengajarkan bahwa
Umat Hindu memahami bahwa setiap individu berada pada titik yang berbeda di dalam menjalankan spiritualnya. Umat Hindu juga mengenal awatara Tuhan sesuai dengan konteks pemujanya dan manwantaranya. Umat Hindu sebagian besar masih memerlukan kesadaran fisik atau saguna Brahman yang disebutkan untuk dapat berhubungan dan berkomunikasi dengan Tuhan yang Maha Esa. Tetapi kebijakan daripada para spiritual tinggi sudah mencapainya dan mereka mengatakan bahwa Tuhan itu satu dan mereka tidak memerlukan lagi saguna Brahman. Ini dibuktikan di dalam Rig Veda, yaitu Ekam Sat Vipra Bahuda Wadanti, yang dikatakan kebenaran itu hanya satu, Tuhan itu satu. Oleh para maharesi disebut Agni, Yama, dan Madariswanam. Jadi dibuktikan bahwasanya Tuhan itu satu. Begitu Pak Seperti Silwa. itu, Tuhan Ya. itu satu. Berarti memang sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan tapi dalam masyarakat Rig Veda. kita memang pemujaannya kepada para dewa, dewi, Iya. dan itu sebagai manifestasi Tuhan. Benar, saguna Seperti itu. Brahmannya, Saguna Pak. Brahman Iya. tadi. Oke Ibu, lalu kita lanjutkan pertanyaan. Iya. Jadi apa sebenarnya yang diajarkan dalam ajaran Sanatana Dharma itu dalam kehidupan kita sehari-hari, Bu? Iya, Mungkin Ibu bisa jelaskan, Bu. Terima kasih Pak. Sanadana Dharma kita sudah mengetahui mempunyai pengetahuan yang luas tentang materi rohaninya. Begitu banyak kitab suci semerti yang harus kita pelajari, tetapi tidak adanya suatu guru spiritual yang mengajarkan kita tentang pemahaman yang dalam. Saya bilang tadi bisa menjadi complicated bagi diri kita sendiri. Oh iya. Kita perlu adanya pemahaman yang dalam. Makanya itu kita ambil dari satu posisi yang baik, yaitu berdasarkan dengan Moksratam Jagatitaya Saiti Dharma. Iya. Hiduplah dalam keadaan baik. Artinya bukan dengan materi, tetapi kekayaan dengan kesadaran jiwa. Kekayaan tentang ketentraman jiwa dan kedamaian hati. Iya. Yang kedua, bahagiakanlah hidupmu. Artinya di sini bahagia yang datang dari dalam diri kita, bukan yang datang dari luar. Contohnya mungkin kita mendapat hadiah, mungkin kita merasa bahagia, tapi itu sementara. Tidak kekal. Bahagia yang harus kita ciptakan sendiri di dalam diri kita sendiri. Yang ketiga, berdoalah dengan Tuhanmu. Iya. Yang keempat, tenangkanlah dirimu. Maksudnya di sini mempunyai tingkat kesadaran, baik itu emosi, keinginan, atau yang lain-lainnya. Keempat, perhatikanlah perjalanan spiritualmu. Apakah perjalanan spiritualmu sudah maju ke depan, atau merangkak di tempat, atau malah mundur ke belakang, seperti yang Bapak bilang tadi. Kita datang ke kuil, mengadakan upacara, melaksanakan upacara dan budaya, tetapi apakah harus yang seperti itu? Memperagakan dewa-dewi kita, itu kan sudah salah besar. Iya. Kita tidak bisa mencapai acintya. Acintya tidak terbataskan. Dewa-dewi adalah sebagai manifestasi dari acintya. Iya. Jadi tidak bisa kita gambarkan dan tidak bisa kita pikirkan. Jadi kebenaran itu tetap ada, tetapi tidak bisa kita gambarkan seperti itu. Iya. Yang bisa hanyalah pemahaman di dalam diri kita sendiri untuk menjadi juru selamat bagi diri kita sendiri, Iya. agar berproses menjadi diri yang sejati dan mencapai dan mengenal Tuhannya sendiri. Iya. Nah, tadi Ibu mengatakan tentang acintya. Iya, Pak. Bahwasanya dewa-dewi itu adalah suatu kekuatan acintya seperti itu. Iya, Pak. Apa sebenarnya yang disebut dengan acintya itu, Bu? Mungkin Ibu bisa jelaskan bahwasanya dalam agama Hindu ada memang sebutan acintya. Iya, Pak. Silakan, Bu. Acintya itu adalah tidak berwujud,
tidak terkeringkan oleh udara, tidak terbasahkan oleh air, tidak dapat dilihat, tidak dapat disentuh, tapi meresap kemana-mana dan berada di mana-mana. Itulah dia Acintya. Dan Sanadana Dharma juga mengajarkan bahwa Tuhan dirasakan di dalam 3 rasa. Yang pertama Brahman, itulah Acintya yang tak terbataskan. Yang kedua Antaryami yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga adalah Baguan yang di luar sana, yang berbentuk seperti dewa. Oke. Bu, kita lanjutkan pertanyaan. Iya, Pak. Nah, dalam agama Hindu kita selalu mengadakan suatu kegiatan yang disebut dengan Pitrayatnya, yaitu Iya, Pitrayatnya doakan kepada para leluhur seperti Iya, itu. Nah, itu kan merupakan suatu ajaran kebaikan juga, Iya, penghormatan kita kepada leluhur kita. Iya. Nah, bagaimana kira-kira menurut Ibu? Silakan, Bu. Selain Pancasrada, Sanadana Dharma juga mengajarkan Pancayatnya. Yatnya adalah upacara-upacara Iya. memberikan persembahan suci iya. kepada leluhur. Ada 5 pancayatnya. Yang pertama Brahmayatnya, Iya. yaitu memberikan persembahan suci kepada para Brahman sebagai contohnya sebagai membaca dan mempelajari kitab suci sebagai persembahan suci kepada Brahman. Iya. Yang kedua, Dewayatnya, memberikan persembahan suci kepada para dewa sebagai manifestasi dari Tuhan. Yang ketiga ada Pitrayatnya, yaitu memberikan persembahan suci kepada para leluhur karena merekalah kita ada di dunia ini. Dan tujuan dari upacaranya adalah membersihkan momentum-momentum jiwa para roh leluhur agar dapat bersemedi di kaki padmanya Tuhan. Dan yang keempat ada Resiyatnya dan Guruyatnya, memberikan persembahan suci kepada para maharesi dan para guru dalam bentuk kehormatan dan kemuliaan. Yang kelima ada Butayatnya. Butayatnya adalah memberikan persembahan suci kepada para makhluk buta yang agar mereka kembali ke alam positif. Dan manusia tidak mendapat gangguan daripada makhluk buta tadi. Jadi Pitrayatnya ini timbul karena adanya punarbawa atau samsara atau yang kita sering sebut dengan reinkarnasi. Karena umat Hindu meyakini para roh leluhur masih hidup di alam yang lebih halus. Karena jasad roh tidak dapat hancur dan lebur seperti jasad. Karena itulah kita melaksanakan Pitrayatnya. Oh, seperti itu. Iya, Pak. Oke. Ada pepatah yang mengatakan bahwasanya apa yang kita lakukan, kelak kalau kita meninggal dunia, yang menyelamatkan kita adalah dharma kita. Benar, seperti Pak. itu. Nah, dikaitkan dengan Pitrayatnya. Pak. Apakah ada hubungannya, Bu, antara dharma kita ketika kita hidup di dunia, kemudian dengan Pitrayatnya setelah kita meninggal dunia? Pak. Ada kaitannya, menurut Ibu gimana? Ada, Pak. Perbuatan itu menjadikan tindakan atau hasil. Itulah yang disebut dengan karma. Dari karma ini sang roh akan belajar terus belajar menikmati karmanya tanpa menyalahkan orang lain. Di dalam pembelajaran ini tidaklah cukup dengan satu kehidupan. Makanya kita dilahirkan kembali di dalam punarbawa. Untuk kita dapat belajar kembali. Sehingga mendapat suatu puncak kepuasan yang disebut dengan moksa. Berkaitan dengan karma tadi, Bu. Ini kita lihat di dunia ini dunia nyata ini. Kita lihat orang ini orang jahat ini, Bu, melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela seperti itu. Namun kehidupannya sungguh sejahtera. Pak. Dan itu semua dia ada, harta semua ada. Nah, terkadang kita berpikir, Tuhan ini kok nggak adil ya? Orang sejahat ini kok diberi hidup kesejahteraan seperti itu.
Bagaimana menurut Ibu kira-kira? Berkaitan dengan Hindu ini, Bu. Iya, Pak. Iya. Buah karma pala adalah suatu hukum kepastian semesta yang sangat luas. Iya. Jadi perspektif kita juga harus meluas untuk memahaminya. Orang tersebut sedang menjalankan karma baiknya dan karma buruknya belum matang. Jadi proses waktunya yang menentukan adalah alam semesta. Berarti ada kaitan dengan kelahiran terdahulu ini, Bu? Iya, ya? benar, Oke. Pak, dengan punarbawanya. Punarbawanya ya, oke. Iya, Pak. Iya, Bu. Jadi karma itu, buah karma itu dapat kita terima atau kita tuai pada masa saat sekarang yang disebut dengan kriyamana karma. Dan pada masa yang akan datang atau kelahiran yang akan datang disebut dengan agama karma. Seperti itu. Iya, Oke. Kita lanjutkan pertanyaan ini, Bu. Iya, Pak. Bagaimana sebenarnya kita mendapatkan moksha dalam kehidupan kita ini, Bu? Silakan, Bu. Iya. Pertama sekali kita harus melepaskan kecemasan, Pak. Yang kedua, melepaskan keinginan. Yang ketiga, melepaskan pergumulan kita tentang keduniawian. Intinya kemelekatan, Pak. Dan yang kedua lagi, seseorang itu harus memahami bahwa Brahman dan Atman menuju sang jiwa untuk mencapai suatu pengetahuan yang dalam, dalam mencapai karma baik, untuk mencapai dharma. Hanya itu, Pak. Itu ya, itu Iya. yang di dunia ini. Di ya, Bu, dunia ya? ini. Seperti itu. Seperti itu. Nah, mengapa umat Hindu kebanyakan melakukan kremasi? Ini berkaitan dengan reinkarnasi seperti itu, Bu. Iya, Pak. Kremasi kepada orang yang telah meninggal dunia. Kan bisa juga kalau meninggal dunia itu ya bisa juga dikubur kan. Dimakamkan ya, Tapi lebih banyak umat Hindu melakukan kremasi. Iya. Nah, mungkin ini, Bu, ini ada sebabnya mengapa demikian. Iya. Silakan, Bu. Iya. Pertama sekali umat Hindu melaksanakan kremasi jenazah secara cepat dan lengkap 1 kali 24 jam. Api dan ritualnya ini untuk memutuskan relevansi tentang keduniawiannya dan menyucikan momentum-momentum jiwanya untuk melanjutkan perjalanan spiritualnya. Umat Hindu meyakini bahwa setelah kematian, jasad atau tubuh ini tidak dapat dipakai kembali. Iya. Maka tidak perlu dilestarikan. Jadi tujuan dari kremasi tadi, pembakaran akan menghasilkan pelepasan jiwa yang cepat dan lengkap daripada pemakaman. Yang kedua, kremasi ini mempunyai visi ke depan. Yang pertama, mengingat lahan kita semakin sempit, satu lubang bertumpuk beberapa jasad, dan biaya untuk pengurusan makam. Iya. Yang kedua, generasi pertama, kedua, ketiga masih mengenal para leluhur. Iya, betul Ibu bilang. Iya. Tetapi generasi berikutnya Belum mereka tentu. tidak mengenal dan mereka tidak mau disibukkan urusan makam. Iya. Itulah makanya kita sebagai umat Hindu lebih condong ke kremasi. Itu dia, Jadi Pak. dia lebih cepat prosesnya juga. Pelepasan jiwanya, jiwa. Pak. Iya. Seperti itu. Iya. Nah, di dalam agama Hindu ini mungkin budaya saya Iya, rasa, Pak. Bu ya. Iya. Ada disebutkan dengan Mada Pida Guru Daiwam. Iya, Pak. Nah, kira-kira mungkin Ibu bisa menjelaskan ini. Mengapa harus ibu dulu, ayah dulu, guru dulu, baru Tuhan? Terima Seperti kasih, itu. Pak. Silakan, Bu. Mengingatkan saya kepada ibu saya kembali. Oh iya. Terima kasih, Iya, Pak. Bu. Kenapa Mada Pida Guru Dewam? Karena terjadinya pembuahan tadi, seorang ibulah yang banyak berkorban. Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui, termasuk ibu yang membesarkan. Iya. Kalau bapak kan waktunya sedikit, Pak. Iya. Jadi makanya 3 kali untuk ibu. Makanya siapa yang harus kita muliakan? Pertama kali ibu. Yang kedua, siapa yang harus kita muliakan? Ibu. Siapa yang harus kita hormati? Ibu.
Makanya Mada yang duluan muncul. Baru Pida. Pida adalah ayah atau bapak. Bapak adalah seorang guru, seorang panutan bagi suatu keluarga, termasuk ibu. Jadi Mada, Pida, guru, Dewam. Setelah ayah, guru. Guru yang mengajar kita di sekolah, baik itu pendidikan spiritual ataupun pendidikan formal, wajib kita hormati. Seperti tadi di pancayatnya, ada resiyatnya dan guruyatnya. Kita memberikan persembahan suci dalam bentuk kehormatan dan kemuliaan. Begitu Pak. Oke, seperti itu. Baru terakhir Dewam tadi, Tuhan. Tuhan yang pertama kita lihat adalah ibu dan ayah. Baru yang lainnya. Iya. Makanya Mada, Pida, Guru, Dewam. Ini ajaran filosofi Hindu. Iya Pak. Dan apakah ajaran ini memang sudah ada sejak zamannya Sanatana Dharma atau adanya setelah itu, Bu? Sebelum Sanatana Dharma, ini pun sudah terwujud Pak. Bahwasanya Mada, Pida, Guru, Dewam, cuman pada saat itu tidak adanya guru yang mengajarkan dalam bentuk tulisan. Maka itu diucapkan secara dari mulut ke mulut saja. Mada, Pida, Guru, Dewam. Makanya ada telapak di kaki surga. Jadi telapak di kaki surga di telapak kaki ibu. Kaki ibu seperti itu. Itu oke Bu. Pertanyaan selanjutnya mungkin setelah ini kita bisa mendengar lagu-lagu bhajan Bu. Sedikit Pak. Saja. Dalam agama Hindu itu memang disebutkan bahwasanya kita lahir ke dunia menjalankan dari apa yang kita lakukan terdahulu, karma kan begitu Bu. Kemudian kita dilahirkan ke dunia. Apakah memang perjalanan itu 100% bisa kita ambil dari kelahiran terdahulu, dan kemudian bagaimana cara kita menebus karma ini Bu? Seperti itu. Mungkin Ibu singkat saja bisa Bu. Iya. Atman adalah menurut para bijak sama dengan Brahman, tetapi yang membedakannya adalah karakter sang jiwa. Jadi sang hidup masuk ke dalam tubuh manusia, menjalankan suatu tindakan atau pekerjaan, itulah yang disebut dengan karma. Dengan hasil karmanya, seorang Atman belajar untuk memperbaiki karma-karma buruknya sehingga dapat mencapai moksanya, dan karma baik di kemudian lahir menjadi karma yang baik Pak. Begitu ya Bu. Baik Bu. Itu kita istirahat sejenak Bu. Pemirsa, selanjutnya mari kita ikuti lagu-lagu bhajan yang dibawakan oleh adik-adik kita dari Pasraman Sri Parmeswari Amankuil. Mari sama-sama kita saksikan pemirsa. Singgara wel muruga wel je mal maruga wel Singgara wel muruga wel je mal maruga wel Singgara wel muruga wel je mal maruga wel Sarawana bawa kuga guru warasan moga om Shiva Guru Nada wel Sarawana bawa kuga guru warasan moga om Shiva Guru Nada wel Palanigirisa Partipurisa Bhattara Jayawasa wel
Siwa Sakti Tanaya Sidambaresa Sri Kanda Murugesa Well well Singaravel Muruga Well well Jai Jai Mal Maruga Well well Saravana Bhava Kuga Guru Varasan Muga Om Siva Guru Nada Well well Palanigirisa Partipurisa Bhaktara Jayavasa Well well Siwa Sakti Tanaya Sidambaresa Sri Kanda Murugesa Well well Siwa Sakti Tanaya Sidambaresa Sri Kanda Murugesa Well well Singaravel Muruga Well well Jai Jai Mal Maruga Well well Baik pemirsa, kembali lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan judul Memahami Ajaran Sanatana Dharma. Pemirsa, kami buka layanan interaktif kami ke 0811 6100 386 0811 6100 386. Baik Bu, kita lanjutkan pertanyaan Bu. Berkaitan dengan ajaran Sanatana Dharma Bu. Mengapa Tuhan juga menciptakan kelahiran seorang manusia yang disabilitas? Apakah ini ada kaitannya Bu? Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Tuhan yang seharusnya menciptakan normal menjadi disabilitas. Anak ini dari sejak lahir kekurangan susu dan kekurangan makanan. Kenapa Tuhan menciptakan kelaparan atau kesengsaraan? Ini tentang dualitas. Sampai meninggal pun seseorang anak itu tidak mendapatkan perubahan. Jadi sang Atma yang selalu diberikan kemudahan, maka pada saat ini Tuhan memberikannya tidak kemudahan, sehingga akan mengalami suatu proses, yaitu Tuhan tidak menciptakan nasi, tetapi Tuhan menciptakan benih padi. Tuhan tidak menciptakan jus buah, tetapi Tuhan menciptakan bibit buah. Di sini maksudnya Tuhan memberikan kita pelajaran agar kita bisa tumbuh, berkembang, dan berproses. Sehingga dari disabilitas kita berjuang akan disnya hilang dan tinggal abilitasnya. Banyak guru-guru suci yang disabilitas dapat memberikan wejangan-wejangan agama, spiritual, filosofi, dan lain-lainnya. Jadi disabilitas mungkin karena karmanya yang kemarin, bisa juga sebagai pembelajaran bagi karma tersebut, juga pembelajaran bagi disabilitas yang lainnya, sebagai motivator untuk berkembang, tumbuh, dan berevolusi menjadi lebih baik. Oh begitu. Jadi manusia ini sebenarnya harus dicerdaskan. Jangankan membaca, jangankan mengajar, membaca saja tidak mau, karena kesadaran fisiknya ada, pikirannya pun bagus,
tetapi tidak mau berbuat apa-apa. Jadi manusia perlu dicerdaskan. Iya. Kalau tidak, sama seperti ayam yang bertelur di atas padi tetapi mati. Karena ia menutupi kecerdasannya. Kecerdasan ada di mana-mana. Iya. Manusia pada hakikatnya harus menjadi cerdas, dewasa, dan mandiri. Jangan hanya disuapi, diberi cerita dongeng, dininabobokkan, sehingga tidak berkembang dan tumbuh spiritualnya. Oh begitu. Jadi manusia ini harus mencari jati dirinya sendiri dan menjadi juru selamat bagi dirinya sendiri untuk mencapai karma baiknya dan mendapatkan dharma. Iya. Agar kelahiran selanjutnya bisa Dan lebih baik. agar kelahiran selanjutnya lebih baik. Lebih baik. Itu, Iya. itu Baik, maksud Bu. kita, Pak. Baik. Ini kita sedikit agak ke pinggir, Ibu, berbicara Iya, tentang boleh, Pak. tentang makanan kita Oh, Hindu. iya. Nah, di Hindu ini sebenarnya diajarkan bahwasanya kita harus makan vegetarian, bukan makan yang bentuk hewan-hewani, kan Iya, begitu. Benar. Kira-kira menurut Ibu bagaimana ini, Bu, makanan vegetarian di Hindu ini, Bu? Silakan, Bu. Terima kasih, Pak. Kita sudah diberi kebijaksanaan di dalam berpikir apa yang harus kita masukkan ke dalam tubuh kita. Agama tidak menetapkan apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Vegetarianisme diajarkan untuk dapat mengurangi rasa sakit dari makhluk lain atau mengecilkan rasa sakit dari makhluk lain berdasarkan dengan keyakinan ahimsa. Iya. Karena makhluk terkecil pun sampai ke manusia adalah manifestasi dari Tuhan. Iya. Jadi kita diajarkan vegetarianisme untuk memperkecil rasa sakit makhluk lain dan dapat menyeimbangkan keseimbangan alam dan semesta. Ya, yang menjadi masalah sekarang begini, Bu. Ada orang yang memang nggak bisa menjalankan makanan vegetarian ini, Bu. Kira-kira begitu. Bagaimana mungkin caranya agar kita bisa menjadi vegetaris? Kita tidak makan daging-dagingan seperti itu. Mungkin ada saran, Ibu. Silakan, Bu. Melalui pemahaman, Pak. Kalaunya sudah ada kesadaran tentang pemahaman tidak menyakitkan orang lain atau makhluk lain, maka kesadaran itu dapat terwujud. Iya. Kita mungkin tidak lagi menyembeli ayam, menyembeli kambing atau yang lain ya, Pak ya. Seperti itu. Pemahaman dasar dan pemahaman yang mendalamlah perlu di dalam diri kita. Setelah kita mendapat pemahaman ini, maka dengan pikiran dan kesadaran tingkat tinggi, kita akan melaksanakan vegetarian, Pak. Begitu. Oke. Yang terakhir, Bu. Ini berkaitan dengan tadi sebelumnya bahwasanya kelahiran yang disabilitas. Iya, Pak. Mengapa Tuhan menciptakan kelahiran seorang manusia itu yang apa namanya, kesengsaraan lah seperti itu, Bu. Kesengsaraan. Orang hidup bisa hidup sengsara. Iya. Mengapa seperti itu, Bu? Begini, Pak, kalaulah kamar yang mewah, indah, tapi kita tidak mempunyai rasa ngantuk, tidak akan ada gunanya. Begitu juga makanan yang enak-enak disajikan pun, kalau kita tidak merasa lapar, tidak akan ada enaknya. Iya. Jadi Tuhan menciptakan kesengsaraan agar kita dapat membedakan kebahagiaan. Agar kita dapat merasakan kebahagiaan melalui kesengsaraan tadi, kita akan mencapai karma-karma kita yang baik sehingga mendapat kebahagiaan. Begitu, Pak. Baik. Baik, mungkin ini yang terakhir, Bu. Iya, Pak. Mungkin Ibu bisa memberikan suatu kesimpulan Iya. tentang sanatana dharma ini, Bu, dikaitkan dengan kehidupan sekarang ini, Bu. Iya. Nah, silakan, Bu. Sanadana Dharma mempunyai pengetahuan yang sangat luas akan pemahaman materi dan rohaninya. Sanadana Dharma mengajarkan kita hiduplah dengan baik,
dengan materi yang baik, tidak harus dengan materi kekayaan. Biasanya kita Pak, kalau sudah punya satu mau dua. Nah, kesadaran kita harus tingkat tinggi, mencari kesana kemari, sementara di hadapan kita sudah ada Tuhan, di dalam hati kita sudah ada Tuhan. Bertanyalah kepada diri kita sendiri, kenapa saya lahir? Kenapa saya dilahirkan? Dan setelah kematian nanti kemana saya akan pergi? Sering kita bangun pagi mungkin ke cermin ya Pak, kita bertanyalah siapa diri saya? Mungkin kita mempunyai nama baik, mempunyai kehormatan, mempunyai harta, anak, istri, saudara, suami, dan lain-lainnya. Tetapi apakah itu suatu kepuasan? Apakah kita sudah mendapat kebahagiaan? Siapa di dunia ini yang bahagia? Sewaktu kita mau makan siang, apakah kita masih teringat kejadian yang tadi pagi? Dan sewaktu kita tidur malam, apakah kita masih berpikir lagi untuk besok bangun pagi bekerja lagi? Kalau kita masih berpikir seperti itu, berarti kita tidak hidup di masa sekarang. Kita hidup di masa yang lalu dan di masa yang akan datang. Oke, baik. Baik, Ibu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Pemirsa, intinya yaitu Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Artinya mendapatkan kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di alam moksa. Untuk mencapai itu, berbuatlah kebaikan di dunia ini. Pemirsa, semoga penjelasan tadi bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Selwa Raja dan seluruh kerabat kerja TVRI yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya ucapkan terima kasih. Om Shanti 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 Om.